Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ya untuk kembali melanjutkan topik kuliah kita ya. Mudah-mudahan ya Anda semua sudah sarapan ya, jangan lupa sarapan ya. Oke, apa namanya seperti yang saya sampaikan Senin yang lalu ya bahwa kita akan masuk ke rangkaian RL, jadi ada resistansi kemudian induksasi. Tapi sebelum ke situ, itu kan sudah kaitannya dengan medan magnetnya. Jadi ketika ada arus melingkar dalam kawat gitu dalam induktor itu kan ada medan magnet. Nah, untuk mengawali pembahasan medan magnet maka ya kita perlu untuk ada bab khusus ya tentang kemagnetan ya gitu. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin dua pertemuan kita akan bahas tentang medan magnet, baru nanti kerangkaian apa namanya resistor, kemudian induktor, nah nanti ke rangkaian RCL tentunya. Jadi ada rangkaian AC ya terakhir. Gitu. Oke, oke ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Ya, pertama yang akan kita bahas ini tentang magnetisme ya, atau gaya magnetik gitu. Atau kalau Anda dulu kenal mungkin istilah gaya Lorentz ya, bukan Mama Lorentz ya, tapi gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu apa namanya eh, mengungkap apa namanya mendefinisikan terkait adanya dua gaya ketika partikel bermuatan itu melalui medan elektrik dan medan magnetik begitu ya. Sehingga pada si muatan yang bergerak tadi selain dia mendapat gaya Coulomb karena dia berada dalam medan listrik ya gitu. Sorry di sini. Nah, selain ada medan elektrik gitu kan karena dia bergerak dan karena dia muatannya itu bergerak gitu, maka dia mendapat gaya 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 tadi gaya namanya gaya magnetik gitu karena dia berada pada medan magnet luar ya gitu. Tapi gaya ini baru muncul ketika si muatan itu bergerak kan gitu. Jadi kalau muatannya itu diam, ya dia nggak akan mendapat gaya apa-apa gitu. Jadi ketika muatan itu berada dalam medan magnetik, tapi muatannya diam, ya dia tidak mendapatkan efek apa-apa gitu loh pada muatannya gitu. Nah, jadi ketika suatu partikel itu berada pada medan magnetik dan dia bergerak begitu, maka dia baru mendapat gaya magnetik ya. Nah, gayanya itu dilambangkan dengan ini ada Q, vektor kecepatan di cross kan ya, cross B. Nah, istilah definisi cross itu kan nanti gayanya itu akan tegak lurus pada V dan tegak lurus pada B. Nah, biasanya kita pakai kaidah kaidah tangan kanan, tangan kiri boleh lah. Tapi biasanya kalau memudahkan sih kaidah tangan kanan aja ya, bahwa di mana apa ibu jari kita nih ini menunjukkan kecepatannya ya vektor kecepatannya, kemudian si rata telapak tangan kita ini menunjukkan arah B-nya kan gitu ya, vektor B-nya yang putihnya ini loh ya, bukan belakangnya ya, putihnya ini. Kemudian nah ibu jarinya menunjukkan apa namanya gayanya. Contoh misalkan, ini kan ada daerah di sini ini ya, di sini. Ini kalau tangan ini kan tanda cross ini menunjukkan bahwa dia masuk ya. Tanda cross ini menunjukkan B-nya itu masuk ya. Sorry, sorry saya. Nanti akan kita apa ini tandanya ini masuk ya. Masuk gitu B-nya. Berarti kan kalau kita pakai tanda tangan kanan ini V-nya itu ke atas, B-nya itu masuk, berarti nah gayanya ke sini ke kiri kan gitu. Pakai kaidah tangan kanan kita loh. Jadi V-nya ke atas, B-nya masuk ke halaman komputer itu kan. Nah, gayanya ke kiri kan gitu. Sama juga ketika B misalnya gini, gaya kan di sini V-nya ke atas ya, B-nya ke mana? Tuh ke kanan ya. Seperti gini. Maka si gayanya akan masuk gitu. V-nya masuk ya di sini. Jadi ini gayanya masuk gitu. Ya kan? Kaidah tangan kanan gitu. Atau kita lihat juga
ketika B-nya nggak ada, ya kalau B-nya nggak ada, ya nggak ada gitu gayanya ya. Lagi piye kan, gitu. B-nya nggak ada, 0 kan. Ya udah. Atau dia bergerak tapi B-nya nggak ada, ya 0 gitu. Atau B-nya searah dengan arah kecepatannya juga 0 ya kan. Karena cross ini kan nantinya menjadi QPB sin theta ya. Anda masih ingat ketika misalnya gaya magnetiknya ya. Ini aja Q V cross B gitu ya. Maka kalau Anda ambil besarnya, ini V, ini B, sinus theta. Sinus theta sudut antara V dan B ya kan gitu. Ini tetanya kan. Nah, ketika arah V dan B-nya sejajar atau bertolak belakang, maka sinusnya kan 0 atau 180 kan? Ya 0 kan gitu. Oke ya. Nah, itu kemudian ya nanti aplikasinya sih beberapa di misalnya compact disk ya kan, kemudian di kulkas dan seterusnya ya atau di CD gitu ya. Oke. Nah, beberapa aplikasinya ini ya apa namanya ada ya pendahuluan tentang adanya magnet batang ya kan, medan garis, kemudian sumber monopol, apakah ada sumber monopol dari magnetik gitu kan. Kemudian kita akan masuk ke gaya magnet, persamaan gaya Lorentz ya. Kemudian gerak partikel dalam muatan gerak partikel bermuatan dalam medan magnetik. Ya, ini sering dipakai oleh teman-teman di kimia ya untuk mengukur massa dari anion suatu komposisi gitu ya. Kemudian dia masukin ke mass spectrometer kan. Kemudian dilihat dari jari-jarinya kita akan tahu gitu massa persatuan muatannya dan seterusnya ya. Oke, nah ini nggak mau ke sini. Oke, gimana ini? Terus pindah, bentar ya. Nah ini ya, magnetisme itu sebetulnya ilmu yang sudah cukup lama ya. Jadi orang-orang mengamati zaman Yunani kuno dulu ya, 2500 tahun yang lalu itu udah zamannya tahun saya kuliah kali, berarti sekarang sudah tambah lagi ya, mungkin 206 tahun yang lalu. 2600 tahun yang lalu gitu ya, orang sudah mengamati sih tentang efek magnetik ya. Jadi dia kan ada batang magnet tuh. Jadi bisa paku atau logam gitu ya. Itu bisa tertarik kan. Kemudian nanti ada apa itu namanya? Kalau pasir ya, pasir-pasir apa namanya? Pasir hitam biasanya yang punya bubuk besi gitu, dia akan banyak ke magnet kita ya, seperti itu. Akan tertarik kan gitu. Seperti itulah orang dulu kan, aneh banget gitu. Terus pertanyaannya, terus kenapa ya gitu ada batang magnet dan batang magnet itu sebetulnya apa gitu yang bertanggung jawab itu tuh apa gitu untuk menyebabkan dia menjadi bahan bermuatan magnetik kan gitu. Ya bisa jadi kan kalau magnet Anda itu Anda gosokkan ke paku gitu ya, Anda gosokin agak lama, maka si pakunya itu juga nanti akan bermuatan magnetik kan, dia bisa menarik kan. Tapi lama-lama hilang lagi. Terus kalau Anda gosok lagi agak lama, dia akan jadi magnet lagi. Loh, itu apa tuh gitu kan? Itu jadi pertanyaan ya. Gitu. Ya walaupun kita tahu nih, nah ini karena yang bertanggung jawab secara atomik ya mesti elektron gitu kan. Kita tahu kan, ini yang bertanggung jawab nih elektron gitu kan, gerak dari orbit elektron ya kan gitu. Ya itulah nantinya kita akan berpikir sana walaupun zaman dulu kan belum mengenal elektron ya. Gitu. Tapi sekarang kita udah tahu itu yang bertanggung jawab secara atomik itu adalah gerak orbit dari si elektron ya. Sehingga dia ya nanti kita lihat. Nah, ini magnet batang itu orang sudah tahu ya dia punya dua kutub kan, ada kutub utara dan kutub selatan ya kan gitu. Dan apa namanya ya kalau ini kalau Anda apa namanya arahkan itu biasanya dari utara ke selatan kan, utara ke selatan gitu kan. Utara ke selatan. Ini kok selatan ke utara? Ini salah kali ya gambarnya ini ke sini ya gitu. Utara ke selatan gitu. Walaupun ini ya mungkin tembus tapi ini sebenarnya ke sini juga ya. Utara selatan kan gitu ya.
utara ke selatan, dan selalu seperti itu kan sifatnya, karakteristik garis. Nah, biasanya garis ini mirip-mirip dengan medan listrik ya kan. Sehingga di mana kalau garisnya itu rapat, biasanya medannya gede kan gitu. Semakin nggak rapat berarti semakin kecil ya. Gitu. Dan batang magnet ini ya selalu, ya kalau Anda nanti lihat, ya Anda mirip-mirip dengan dipol ya kan. Kalau Anda lihat di ini muatan positif, muatan negatif, maka biasanya garis medannya kan ke sini kan. Bukan garis medan, namanya ini yang merah ya biar kelihatan ya. Nah, kan gini kan? Positif, negatif, positif, positif ke negatif. Jadi utara ke selatan gitu ya. Ini utara ke selatan juga ya. Gitu ya. Utara ke selatan kan gitu. Jadi mirip kan gitu. Cuman apa ya, kita bisa memisahkan kutub utara dan kutub selatan itu seperti kita memisahkan muatan positif dan negatif. Kan kalau dalam listrik kan kita bisa memisahkan kan antara muatan positif, muatan negatif. Artinya benar-benar tuh bisa kita pisahkan gitu loh antara muatan positif, muatan negatif. Gitu kan. Nah, kalau di magnet bagaimana nih kan? Apa ya, kita bisa punya monopol, misalnya monopol bagian utara saja, monopol bagian selatan saja gitu. Nah, itulah tapi sampai sekarang kalau ceritanya gitu, ternyata kita belum belum mampu gitu. Walaupun Anda kalau buka Tokopedia atau AliExpress ya, sekarang banyak sekali apa orang sudah memodif ya bahan-bahan magnetik ya, tidak melulu bahwa apa namanya si batang magnet itu hitam, ya kan gitu kan, kalau kita nemu hitam toh, nemu di alam gitu ya. Nah, kalau sekarang itu banyak ya yang lebih ya lebih bisa, ada yang bundar, ada yang bolong, ada yang silinder dan macam-macam ya. Kalau coba Anda lihat magnet batang gitu aja ya di Tokopedia atau di AliExpress itu udah dijual banyak. Yang bisa radial dan sebagainya, orang sudah bisa mengubah-ubah apa namanya itu polarisasi dari north dan south-nya ya gitu. Oke. Nah, jadi mungkin ada muatan. Jadi ya ini yang pertanyaan ini kan entitas kalau dalam entitas monopol magnetik gitu kan. Ternyata belum ketemu sampai sekarang ya. Jadi ya orang inginnya sih hampir mirip dengan kalau muatan listrik itu kan ada muatan positif, muatan negatif. Nah, inginnya karena karakteristiknya mirip-mirip nih antara kutub utara, kutub selatan, kalau bisa dipisahkan gitu kan. Ternyata juga belum menemu ya. Nah, misalnya gini, Anda bisa nggak mengisolasi muatan magnetik? Contoh misalnya ada batang magnet. Ini kan ada utara, selatan, ini ada potong. Ternyata ya utara, selatan lagi. Potong lagi utara, selatan. Sampai kecil apapun, ternyata selalu dipol dia. Gitu. Jadi selalu tidak ada yang monopol magnetik gitu. Selalu dipol. Ya, jadi utara, selatan, utara, selatan. Nah, jadi ya banyak penelitian untuk apa namanya mencari bahan-bahan yang monopol magnetik ya, tapi baru sebatas apa namanya teori ya, sehingga sering ada kuasi monopol magnetik ya gitu. Nah, jadi tidak belum ditemukan, sehingga dalam persamaan Gauss-nya ini ya, ini. Jadi integral b dot ds. Jadi kalau Anda ingat integral e dot ds ya, itu kan Q per epsilon 0 ya kan gitu. Apa namanya hukum Gauss. Jadi medan E dot ds itu kan Q per ini. Jadi kita buat medan bidang Gauss pada satu monopol tertentu. Ya Q-nya itu kan Q yang dilingkupi oleh bidang Gauss-nya. Sehingga integral E dot ds-nya itu Q per epsilon. Tapi kalau medan magnet, integral tertutup dari B dot ds itu selalu 0 ya. Kenapa? Karena dia selalu dipol gitu loh. Jadi dia nggak ada. Sehingga dalam persamaan Maxwell-nya memang integral B dot ds itu sama dengan 0 ya. Artinya kita belum menemukan ya monopol dari magnetik gitu.
Nah, sumber magnet itu apa sebetulnya? Kan gitu ya. Jadi apa sumber medan magnet? Jika memang jika bukan muatan magnet atau tidak ada monopolnya gitu. Ternyata yang bertanggung jawab itu adalah muatan listrik yang bergerak gitu. Jadi ketika ada muatan atau partikel bergerak, maka di situ kan muncul medan magnet gitu. Misalkan arus dalam kawat yang mengelilingi silinder, misalnya solenoida gitu. Solenoida itu mungkin Anda masih ingat. Jadi ini kawat yang dililitkan gitu kan. Maka di dalamnya ini akan muncul medan magnetik ya. Gitu. Ya pokoknya kalau ada kawat, ada arus, maka sekitar kawat berarus ini akan muncul medan magnet. Gitu. Jadi yang bertanggung jawab untuk memunculkan medan magnetik itu ternyata adalah arus kan gitu. Jadi atau muatan yang bergerak kayak gitu. Nah, oleh karena itu pemahaman sumber medan yang dihasilkan oleh magnet batang terletak pada pemahaman arus ya, pada tingkat atomik. Nah, kalau pada tingkat atomik mesti harusnya adalah orbit dari si elektron gitu, ya. Jadi ada spin intrinsic elektron efek. Nah, ini jadi ada di si elektron itu bergerak kan mengelilingi inti ya, atau juga di spinnya. Jadi mesti itu adalah gerak ada apa namanya di bahannya itu mesti ada gerak elektronik ya. Elektron mungkin kalau jadi apa namanya bukan konduktor ya berarti gerak spinnya sendiri gitu. Nah, nanti bahan-bahan itu macam-macam ya nanti kita lihat. Nah, jadi bahan dapat diklasifikasikan berdasarkan bagaimana mereka itu merespon dalam medan yang diterapkan. Misalnya B diaplik dari luar ya, B dari luar gitu. Jadi bagaimana bahan-bahan itu bisa kita satu bahan ya, bahan-bahan logam gitu atau apa gitu ya bahan itu bisa diklasifikasikan ke ada namanya paramagnetik. Contohnya aluminium, tungsten, oksigen dan lain-lain ya. Kemudian ada bahan diamagnetik seperti emas, tembaga, air, dan sebagainya. Kemudian ada ferromagnetik, besi, kobalt, nikel, dan seterusnya ya. Nah, bahan-bahan yang disebut paramagnetik ini, itu dia dipol magnetnya, dipol magnet atom, jadi cenderung sejajar dengan medan gitu. Dan jadi ketika bahan itu diberi apa, misalnya ini bahannya tungsten atau aluminium, misalnya ini ada B dari luar gitu ya. Beda lebar. Maka kemudian ketika si bahan magnet itu maka si dipolnya itu akan sejajar ke sana gitu loh. Dia akan sejajar. Ini namanya dipol. Nah, tapi ketika si B luarnya itu dicabut gitu, dihilangkan, dia kembali ke asalnya. Tapi gerak termalnya acak mereka hanya itu B induksinya itu kecil gitu loh. Kira-kira 10 B yang diterapkan paling 10 pangkat 5 gitu loh. Jadi ya semakin B apa namanya B yang diterapkan dari luarnya itu B outnya itu besar ya memang B, diinduksi di bahan itu juga cukup gede. Cuman ini kali 10 pangkat minimal kan tetap kecil gitu. Nah, kemudian ada diamagnetik kayak emas, tembaga gitu kan, air. Ini medan yang diterapkan menginduksi medan yang berlawanan. Jadi kalau ini kan sejajar tadi. Kalau si ini nih ketika ke sini B-nya itu jadi si dipolnya itu medannya akan ke sana gitu loh. Jadi dipolnya berlawanan jadinya gitu. Ya. Jadi nah, tapi juga B yang diinduksinya kecil juga gitu. Ya, B yang diinduksinya kecil juga dan ketika B luarnya hilang ya bahannya itu juga dibalik lagi gitu. Jadi tidak bermuatan magnetik lagi. Itu disebut dengan diamagnetik ya. Paramagnetik itu B yang dimunculkannya sejajar gitu dengan B luarnya. Kalau emas itu menjadi apa berlawanan ya. Ini biasanya sangat lemah juga. Nah, kalau bahan ferromagnetik seperti besi, kobalt, nikel gitu, ini dia dipolnya lebih memilih sejajar dengan bidang yang diterapkan. Nah, tetapi ada efek kolektif yang agak rumit gitu yang ternyata B yang diinduksinya cukup gede gitu. Jadi akan memperbesar B yang diinduksinya. Jadi kalau B diterapkan, jadi B yang muncul itu B yang kita terapkan dikalikan 10 pangkat 5 gitu. Jadi untuk bahan-bahan ferromagnetik itu kalau dia kita
letakkan dalam medan magnet itu akan menghasilkan B induksi yang sangat besar gitu, lebih besar daripada B yang diterapkannya gitu. Dan ini ketika si B-nya itu dihilangkan, itu kadang-kadang dia masih tetap aja B induksinya muncul gitu. Nah itu karena memang bahan-bahannya itu menyebabkan B induksi yang sejajar ya dengan apa namanya B yang diterapkannya, sehingga B terinduksinya cukup gede gitu. Kalau yang ini kan jadi berlawanan nih, jadi kecil ya. Gitu. Nah bahkan dengan tidak adanya B yang diterapkan, dipol cenderung sangat menyelaraskan, artinya domainnya itu akan tetap gitu loh, domain magnetiknya ya. Itu intinya ya. Jadi nah ada ferromagnetik lemah gitu atau lunak nih, domain kembali acak setelah medannya dihapus. Nah kalau ferromagnetik kuat itu domainnya tetap bahkan ketika medannya nggak ada gitu. Nah magnet permanen ini domainnya dapat disediakan dengan arah yang berbeda ya gitu. Nah, contoh jika suhunya dinaikkan sampai 700 sampai titik puri ya untuk besi gitu. Oke. Ini contohnya. Ya. Nah, ini ada contoh misalnya jenis material apa yang Anda gunakan untuk perekaman video? Zaman dulu untuk merekam itu kan ada kasetnya tuh. Nah, kasetnya itu biasanya ada bahan magnetiknya. Nah, kalau Anda ingin merekam, apakah kita pakai diamagnetik, paramagnetik, submagnetik, atau ferromagnetik? Nah, mestinya logikanya kita yang namanya merekam itu kan inginnya eh, ketika setelah merekam itu kan ketika kasetnya dikeluarin kan inginnya si suara atau apa video itu kan tetap ya. Artinya medan magnetnya jangan hilang kan gitu. Ya berarti kita pakai hard ya. Gitu. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana medan magnet menarik skrup, klip kertas, lemari, es, dan lain-lain ketika benda itu bukan magnet. Nah, karena memang kecenderungannya nanti ketika bahan-bahan itu besi atau apa itu akan menselaraskan seperti ini ya. Jadi nanti ketika ada medan magnet batang, maka nanti ini ada utara, selatan, nanti ini terdistribusi ya, muncul ini apa namanya utara, selatan, sehingga dia akan tertarik ya. Oke, kalau kita lihat sejarah ya, IBM itu memperkenalkan hard disk pertama itu tahun 1957. Kita baru merdeka berapa tahun gitu ya. Kita sih belum ada ya. Tahun 1957. Nah, ketika data biasanya disimpan dalam kaset atau zaman-zaman dulu, ya zaman saya dulu ya ketika belum ada flash disk ya, adanya itu CD gitu. Nah, CD-nya itu kayak piringan gitu. Paling gede itu kita nyimpan itu cuman 100 kilobyte. Anda bisa bayangkan ya. Tapi zaman dulu lebih parah ya. Jadi zaman piringan ini kan, gedenya itu segede ukuran kulkas. Total kapasitasnya cuma 5 megabyte. Kalau sekarang Anda lihat harga 30.000 apa namanya flash disk kita itu sudah 8 gigabyte ya. Atau mungkin ada yang udah terabyte Anda bayangin. Zaman dulu itu biayanya 500 juta per tahun untuk nyewa yang kapasitasnya 5 megabyte. Nah, sekarang dengan teknologi apa namanya bahan ya untuk magnetik gitu, giant magnetik dan sebagainya ya. Udah wah flash disk aja udah kecil-kecil kan sekarang. Zaman saya dulu berapa ya? 500 megabyte harganya jutaan. Zaman saya dulu beli ya. Tahun berapa ya? Mungkin tahun 1999. Ya, 1999 lah. Terus saya beli flash disk pertama itu sekarang masih ada nggak ya? Udah lupa saya. Itu flash disk pertama beli, lupa di mana gitu belinya. Itu harganya itu 1 juta, padahal kapasitas nyimpannya itu cuma 500 megabyte. 1 jutaan. Tahu sekarang 1 juta bisa beli berapa ya? Jadi ya itu adalah apa namanya sejarah yang menunjukkan bahwa perkembangannya begitu cepat ya. Gitu. Oke, medan magnet ya. Ini judulnya nggak kelihatan.
Oke lah. Nah, kita tahu tentang keberadaan medan magnet oleh pengaruhnya terhadap muatan bergerak kan. Nah, medan magnet memberikan gaya pada muatan bergerak gitu. Jadi medan magnet itu akan memberikan gaya pada muatan bergerak gitu. Apa itu gaya magnet? Bagaimana gaya tersebut dibedakan dari gaya listrik kan? Nah, mari kita mulai dengan beberapa pengamatan eksperimental ya terhadap gaya magnet. Jadi ketika ini ada muatan ya, kemudian ini ada kecepatannya ke sana. Kalau kita lihat ini ke sana gayanya P, G, G. Oke, berarti ini B-nya keluar ya. Ini B-nya ini keluar nih di sini. Ya, keluar. Jadi B-nya ini keluar. Jadi ini adalah menunjukkan arah B-nya nih. Vektor B. Gitu. Jadi arah ini B-nya keluar, maka gayanya, jadi kalau Anda pakai kaidah tangan kanan saya tadi, ini gaya V-nya ke sana, maka B-nya gaya magnetnya ke sana kan. Karena B-nya keluar ke arah Anda, ke kita gitu. Kalau B-nya ke dalam, V-nya ke sana, misalnya ini V-nya ke sana ya, B-nya ke dalam, gitu, B-nya ini, maka arah gayanya ke atas kan, VB ke atas, V magnetnya ke atas. Bisa dibayangkan ya. Jadi besarnya, tapi kita lihat kalau kita ambil besarnya, dia bergantung pada kecepatan, ya. Kemudian juga tegak lurus terhadap arah kecepatan dan tegak lurus terhadap B-nya, arahnya gayanya itu kan. Sehingga orang menuliskannya seperti ini nih. Jadi gaya pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V, gitu ini vektor ya, ini vektor, vektor. Kalau Q-nya kan skalar ya. Gaya pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V melalui daerah yang memiliki medan listrik E dan medan magnetik B diberikan oleh ini. Jadi gaya Lorentz nih kan, ini mah gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu menunjukkan bahwa ketika ada muatan Q bergerak dengan kecepatan V melalui daerah yang memiliki medan listrik E dan medan magnet B, maka gaya pada muatan itu ditunjukkan oleh ini gitu. Pertama Q kali E, ya kan? Kemudian plus Q V cross B. Nah ini ada V cross B. Nah, jadi ini, nah, ini misalnya ini kan B-nya ini B-nya ini masuk kan. Jadi V-nya ke sana, B-nya masuk, maka gayanya ke sana kan. V-nya ke sana, B-nya ke sini. Anda bisa lihat tangan saya gitu. Kemudian kalau B-nya ke sana, gayanya ke atas, gayanya gimana? Jadi B-nya V-nya ke atas ya. Kemudian gayanya ke kanan, maka V-nya masuk gitu gayanya, masuk. Nah, kemudian kalau ini bisa jadi B-nya 0 atau B-nya sejajar dengan V-nya. Ini V-nya ke sana, B-nya juga ke atas gitu loh. Ya berarti 0 kan gayanya kan. Oke. Oh, ini menghalangin gimana caranya ya? Saya nggak tahu nih. Oke lah. A, B, C gitu kali ya. Oke. Nah, ini kayak gini. Kalau gini kelihatan nggak ya? Jawabannya udah langsung kelihatan. Oke, misalnya gini ya. Jadi ini ada B dan C ya. B, C, ini A ya. Ini 3 titik diatur. Oh, kelihatan ya. Nih, 3 titik diatur dalam medan magnet ya yang seragam. Medan B menunjuk ke layar. Artinya dia masuk ya, B-nya masuk. Nah, partikel bermuatan positif terletak di titik A dan diam. Arah gaya magnet pada partikelnya kemana? Karena partikelnya diam, mesti arah gayanya 0 kan? Gitu. Karena diam, ya. Ini gaya magnetiknya F Q V cross B ya. Gitu. Karena V-nya 0 ya F-nya 0 gitu. Muatan positif bergerak dari A ke B. B-nya tadi ini ya. B-nya ini. Oh.
Ini B-nya. Ini C ya. Nah, muatan dari A ke B, arah gaya magnetnya kemana? Gitu. Anda lihat A ke B kan berarti kan ke sana dia. Ini ke sana. Ini B-nya. Ini B-nya masuk ya. B-nya masuk. Berarti V-nya kemana? Ya ke kiri ya. Left. Ke kiri ya. Ke sini. Gitu. Iya kan? Oke. Iya kan? Dia tegak lurus ya. Besarnya adalah ini QPB ya. Oke. Muatan positif bergerak dari A ke C. A ke C berarti ke sini ya. Dia ke sana, V-nya. Nah, ini B-nya masuk ya. B-nya masuk. Arah partikelnya kemana? Ya berarti kan ini B-nya masuk ke sini ya. Sana dia. Nah, berarti up, left. Ya, oke. Ya, gitu. Gampang ya. Nah, ini ada, oh, ini apa nih? Oh, ini masih bahasa Inggrisnya belum di. Ini eh, se, oh saya pakai, oke. Ini saya salah pakai ini nih. Ada yang sudah saya bahasa Indonesiakan nih sebetulnya. Oke, saya coba. Tapi nggak apa-apa sih pakai ini. Coba lihat dulu ya. Hmm, coba saya cari dulu deh yang. Saya ada yang, nah ini dia yang sudah bahasa Indonesia nih. Nah, inilah. Anda masih bisa lihat nggak ya? Atau berbeda? Halo? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Oke, kelihatan ya? Oke. Nah, ini dia ya, yang dua proton masing-masing bergerak dengan kecepatan V, seperti yang ditunjukkan pada diagram ya. Di daerah ruang yang berisi B gitu, konstan dalam arah minus J. Kalau ini kan ada X, Y, Z-nya itu keluar mestinya kan. Tapi karena dia masuk berarti minus J gitu maksudnya. Bagaimana hubungan antara besar gaya pada kedua proton? Nah, Anda lihat nih. Jadi besarnya gaya itu kan tadi ditentukan besarnya itu hanya dia PB aja kan. Kalau misalnya sudutnya tegak kan V sama B ini jelas tegak lurusnya ya gimana pun dia kan yang ini ke sana maupun ke sini tapi dia 90 kan. Berarti besarnya ya sama ya gitu. Oke, besarnya sama kan. Jadi gaya magnetik yang diberikan itu adalah ini kan. Jadi V Q V cross B besarnya adalah Q PB sin theta. Nah, karena sudut antara V dan B-nya 90, ini kan gimana pun ceritanya, mau ke sana maupun ke sini lurus, dia ya 90 kan terhadap B-nya. Oke. Kemudian bagaimana V2X ya, komponen X dari gaya pada proton kedua. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau gayanya ke sana, B-nya masuk ya, maka V-nya itu ke sini gitu. Gayanya itu kan ke sana gitu kan. Nah, gaya ke sana kan berarti kalau diproyeksikan nih, dia akan ke sini kan arahnya. Gitu. Kalau ini sudutnya V dan T kan theta ya dia sinus lah. Tapi minus ya, jadi ke arah kiri gitu maksudnya. Dia akan ke arah Maaf, kiri. Pak. Eh? Coret-coretannya sepertinya tidak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Oh, Iya, oke. coret-coretannya. Oke, saya stop sharing dulu aja ya. Bentar. Hmm. Sekarang udah muncul. Halo? Sudah, Pak. Coret-coretnya juga sudah muncul ya? Coret-coretannya belum, Pak. Oh, belum. Sudah. Sudah, oke, oke. Oke, gitu ya.
Nah, misalnya lagi dua proton masing-masing gerak dengan kecepatan v seperti yang ditunjukkan ini. Nah, seperti yang ditunjukkan pada diagram dalam medan B, kecepatan setiap proton bagaimana nih? Jadi kecepatannya. Kita ditanya kan si partikel 1 bergerak lurus ya kan. Partikel 2 bergerak nyamping gitu kan. Tapi kan walaupun dia lurus sama nyamping sebetulnya terhadap apa namanya gayanya itu dia selalu tegak lurus kan. Kalau Anda lihat ini ke sini, gayanya ke sana kan, tegak lurus kan dengan V. Ini juga gitu. Ini ke sana, gayanya akan ke sana kan, tegak lurus juga gitu. Nah, terus gimana nih kecepatannya? Apakah turun, naik atau tetap gitu. Nah, berarti kan akan naik atau tetap kalau di situ ada perubahan apa namanya? Perubahan apa? Energinya ya kan gitu. Ada usaha kan gitu. Kan kalau Anda mau apakah kecepatan atau apa itu kan berarti dari usaha. Usaha itu kan perubahan energi kinetik kan gitu. Anda mesti ingat ya. Nah, kalau dia bergerak tapi gayanya itu berbanding lurus dengan arah geraknya, R-nya, berarti usahanya kan nol. Anda masih ingat kan usaha W itu adalah integral F dot dr kan gitu ya. Nah, kalau gayanya itu selalu tegak lurus terhadap arah pergerakannya, jadi lintasannya, maka usahanya jadi nol kan. Nah, kalau usaha nol itu kan sama dengan minus energi kinetik kan. Kalau energi kinetiknya nol berarti tidak ada perubahan kecepatan gitu. Tetap ya kan gitu. Kenapa? Karena gayanya selalu tegak lurus pada kecepatan, ya kan? Sehingga tidak mungkin walaupun dia bergerak tidak mungkin melakukan kerja gitu sehingga energi kinetiknya konstan. Oke, karena kita lihat lintasan dari apa namanya partikel yang bermuatan dalam medan magnet homogen. Ini dimisalkan medan magnetnya itu homogen gitu loh, jadi sama semua. Nah, kalau ini ada partikel bermuatan Q ya, memasuki medan B gitu, ya B, dengan kecepatan V gitu ya. Maka lintasnya seperti apa? Nah, kita tahu kan tadi ketika di sini misalkan ya, ketika di sini mungkin pakai merah ya biar kelihatan. Ketika di sini, V-nya kan ke sana. Berarti kan kalau Anda pakai kaidah tangan kanan, V-nya ke atas, B-nya masuk, gayanya ke sana kan. Dia ke sini kan. Dia ke sini. Kemudian ketika di sini, dia dengan kecepatannya ke sana misalnya ya. Dia ke sana atau ya, Anda lihat ke sana, ya dia V-nya akan ke sini. Anda lihat karena ini ke sini kan ada belakang sini, jadi V-nya ke sana. Nah, ketika di sini partikelnya bergeraknya kan ke sana, kecepatannya, ya. Kemudian ini V-nya ke sana, V-nya ke sini gitu, gayanya. Di sini juga begitu, sehingga ketika di sini dia gayanya ke sana. Jadi lintasannya itu adalah melingkar, gitu. Jadi gerakan mutar jadinya. Iya kan? Jadi gerakan lintasannya itu akan melingkar dengan jari-jari tertentu tentunya. Misalnya ini R kan gitu. Jadi suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan V, ketika dia memasuki medan magnet yang seragam, maka geraknya menjadi melengkung seperti itu gitu. Jadi ada gaya sentripetal, mesti Anda ingat ya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu besarnya itu sebanding dengan M V kuadrat per R, masih ingat ya? M V kuadrat per R gitu kan, gaya sentripetal. M kali A, A-nya adalah V kuadrat per R kan gitu. Nah, ini nanti itu sama dengan QPB. Ya, nanti kita lihat. Gitu. Nah, kan gerakan jadi gini gitu. Wah. Jadi Anda lihat ini V, kemudian di sini jadi ini ke sini, ya ada V lagi, di sini juga begitu, di sini ke sini, di sini ke sini. Jadi gaya selalu tegak lurus dengan arah kecepatan dan B ya kan gitu. Nah, lintasannya jadi melengkung seperti ini.
Nah, lintasan menjadi lingkaran nih. Gaya magnetik memberikan gaya sentripetal yang diperlukan untuk menjaga muatan tetap pada orbit melingkar. Yang apa namanya? Nanti kita bisa menghitung R-nya berapa. Oke, nah gaya Lorentz karena dia berada pada medan magnet itu besarnya adalah QVB, ya kan gitu. Jadi QVB karena dia kan tegak lurus tuh apa namanya V dan B-nya. V-nya ke sana, B-nya kan masuk 90, sin 90 adalah 1 kan. Jadi QVB. Gitu. Nah, kemudian gaya sentripetal itu percepatannya V kuadrat per R sehingga dengan menerapkan hukum Newton 2 ya jadi gaya untuk apa namanya gaya magnetik gaya Lorentz-nya adalah QPB ini sama dengan gaya sentripetalnya yaitu mv kuadrat per r. Sehingga jari-jarinya adalah sebanding dengan mv per QB. Ingat m-nya itu adalah massa dari partikelnya, ya kan massa partikelnya yang bergerak. Q-nya itu adalah besar muatan dari partikelnya. V-nya adalah besar kecepatannya ya. Dan B adalah medan magnet apa namanya yang ada di situ gitu medan magnet bidangnya di situ. Jadi kalau ada partikel itu dimasukkan dalam medan magnet homogen yang medan magnetnya di situ sih nanti di belakang bisa kita nanti hitung ya. Atau itu sumber dari mana bisa jadi dari luar dan sebagainya. Nah, yang jelas kalau muatan itu masuk dalam medan magnetik dia mendapat gaya Lorentz. Dan kalau medan magnetiknya itu adalah seragam, gerakannya jadi melengkung gini gitu. Jadi lingkaran. Nah, jari-jarinya bisa kita hitung kan gitu. Nah, dengan kita bisa ngitung jari-jari ini, maka kan nanti V-nya bisa kita cari, B-nya bisa kita cari, R-nya bisa kita hitung. Maka orang bisa menghitung massa persatuan muatannya gitu. Nah, di situ kan. Jadi ini sangat penting nih untuk eksperimen ya gitu. Muatan, jadi massa persatuan muatan dari itu bisa ditentukan gitu. Nah, itu cara menghitung dari muatan suatu apa namanya unknown compound ya gitu. Oke, nah ini contohnya lagi adalah kasus untuk menghitung massa elektron ya. Nah, misalkan ada pistol elektron di sini, dia dikasih beda potensial delta V, ya kan? Di elektron diletakkan pada ini B-nya kalau Anda lihat titik-titik itu maksudnya keluar ya. Keluar itu ke arah Anda. Nah, kalau Anda ingat tadi bahwa elektron itu akan menyebabkan lintasan yang berbeda, kan? Nah, tadi kan gayanya itu adalah QPB, kan gitu ya. Kalau Q-nya itu elektron, dia akan menyebabkan gaya yang berlawanan. Kalau ini, misalnya ini kan seharusnya, kalau dia gini, gayanya ke atas, kan berarti gayanya ke sana. Tapi karena elektron, jadi ke sini, kan gayanya jadi sama aja. Kan kalau Anda pakai kayak tangan kanan Anda, ketika partikel itu ke atas, kecepatannya ke atas, maka B-nya akan ke kanan ya mestinya. Karena B-nya kan ke sini, keluar. Tapi karena elektron jadi dibalik, jadi ke sini. Jadi geraknya akan ke sini. Ini searah jarum jam. Gitu. Kalau dia itu muatannya positif, pasti arahnya itu ke sini kan, gitu. Saya bayangin ya. Nah jadi ketika di sini ada beda potensial, maka ini kan menjadi QV kan. QV itu adalah energi ya. Kalau ini ada beda potensial dikalikan muatan partikelnya, itu akan menjadi QV. Nah, QV-nya itu sama dengan energi kinetik dia. Jadi setengah mv kuadrat. Nah, dari situ, oke, dari sini nih Anda bisa tahu ya V kuadratnya, yaitu 2Q beda potensial per M tentunya kan. Oke, ini Anda catat dulu. Jadi V kuadrat itu 2Q kali V per M. Nah, jari-jari dalam medan ini ada yang ini mungkin nih tolong di apa bocor ya itu. Nah, jari-jarinya tadi kan MV per QB ya kan gitu. Berarti kita bisa lihat. Jadi kalau V kuadrat itu ini kan sama dengan 2V Q per M gitu. Dan kalau ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan, ini kan V
itu sama dengan R QB ya, per M. Kan gitu ya. Kalau ini dikuadratkan, maka ini kuadrat juga kan gitu. Ini V kuadrat. Nah, V kuadrat ini sama dengan 2 Q beda potensial per M. Nah, maka Anda lihat di sini Q per M-nya, Q per M, oke. Anda lihat di sini ini menjadi R kuadrat, Q kuadrat, B kuadrat, M kuadrat ya. 2 Q P per M. Coret, 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 coret. Nah, jadi Q per M-nya, Q per M ini adalah 2V per R kuadrat B kuadrat. Ya. Jadi muatan persatuan masanya itu adalah sama dengan 2V per R kuadrat B kuadrat. Artinya apa? Kita bisa menghitung muatan persatuan massa dari partikel itu dengan cara kita menghitung, kalau eksperimennya kita menghitung R, karena B-nya bisa kita tentukan tentunya ya. Kemudian V-nya juga bisa kita tentukan. Jadi V dan B, beda potensial itu bisa kita tentukan, B bisa kita tentukan, maka R-nya kita cari gitu, kita hitung. Pakai ini yang sering jari-jarinya tahunya dari mana? Biasanya di sini dikasih kayak kan elektron nih. Tentunya dari kayak semacam cahaya gitu loh kalau dalam Thomson itu. Jadi kayak jari-jari karena dia menumbuk asap atau apa di sini menjadi kayak muatan, jadi ada lintasan kayak cahaya gitu ya. Tuh. Ini ada tepuk tangan juga. Jadi misalnya kalau Anda melakukan ini eksperimen ya, jadi I dan V bisa kita sesuaikan gitu. R-nya 0,05 meter, kemudian V-nya misalnya kita beri 230, B-nya juga bisa kita tentukan, maka Q per M-nya bisa dihitung. Ini sekitar 1,8 kali 10 pangkat 11. Yang kalau misalkan Anda sekarang udah tahu ya bahwa elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Massa elektron itu kira-kira 9,1 kali 10 pangkat min 31. Maka ternyata secara teoretik dan eksperimen itu mendekati ya. Ini 1,76, ini 1,8 gitu ya. Ini contoh lain misalkan gambar di samping ini menunjukkan tampilan dari atas ya, dari dua ruang yang saling berhubungan. Setiap ruang memiliki medan magnet yang unik gitu. Sebuah partikel bermuatan positif ditembakkan ke ruang satu gitu kan, dan diamati mengikuti jalur yang putus-putus yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ketika partikel dengan muatannya positif ya, dia 25 milikulum, kecepatannya 75 meter per sekon, tembakin jebrot, dia kayak gini jadinya. Kemudian terus di sini ternyata balik ke sini. Gitu. Nah, kemana arah medan magnet di ruang satu? Kita tahu ya. Oke. Ini muatannya positif. Ya, kalau dia harus ke sana kan. Nah, berarti arah medan magnetnya akan keluar ya. Keluar halaman ke kita ya. Karena kita ingin gayanya kan ke sini kan. Pengen gayanya ke sana kan. Berarti B-nya harus keluar gitu. Kenapa? Kan gini kan ini V-nya ke sana, gayanya akan ke sana, ya kan. Gayanya akan ke sini. Gitu. Jadi dia keluar ya di sini. Berarti di sini dia seperti ini. Arahnya titik-titik kayak gini. Oke, keluar ya. Kemudian yang kedua, kemana arah medan magnet di ruang 2? Nah, di ruang 2 itu dia gayanya ke sini, gitu, gayanya ke sana. Padahal V-nya kan ke sana ya. Berarti V-nya ke sana, B-nya ke sana, ini masuk ya kan. Di sini masuk dia B-nya. Iya kan? Ini mesti masuk biar dia ke sana gitu. Dia masuk ke halaman. Iya kan? Ya, pakai V-nya ke sana, B-nya masuk ya. Oke ya. Gitu. Nah, kita juga bisa tahu besar B di 1 dan di 2 gitu kan.
Karena jari-jarinya beda. Ini lebih kecil daripada ini. Nah, kita tahu tadi R itu sebanding dengan M dan berbanding terbalik dengan QB. Kita lihat, saya juga. Kalau mana tadi? Nah kan, R itu sebanding dengan MV dan berbanding dengan QB kan. Jadi semakin B-nya gede, R-nya akan kecil kan. Tapi kalau B-nya kecil, R-nya gede. Oke. Nah, ini kan. Oh, ini yang tadi ya. Penjelasan tadi ya. Sudah kita. Ini dia. Dibandingkan besar medan magnet di ruang 1 dan besar 2. Kita lihat B1 akan lebih besar daripada B2 ya. Jadi gaya magnetik selalu tergantung pada V, gaya tidak mengubah V. Nah, gaya tersebut menimbulkan kecepatan sentripetal. Jadi kita lihat R-nya, jadi R di B1 ini kan lebih kecil daripada R di B2. Berarti kan di B1 ini lebih gede gitu daripada di B2. Ya, gitu. Nah, kemudian sebuah proton bergerak dengan kecepatan V memasuki wilayah ruang yang berisi medan magnet B konstan ya, dan dia ke arah minus Z. Iya, kalau kita lihat nih, kalau di sini dia masuk ya, gitu. Dibelokkan seperti ditunjukkan. Proton lain bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 2V. Jadi proton 1 bergerak dengan kecepatan V, proton 2 ini 2V, lebih cepat gitu ya. V1-nya. Bandingkan usaha yang dilakukan oleh magnet untuk V dan V1. Usaha. Nah, usahanya, Anda lihat, ingat usaha itu integral F dot dr. Karena F-nya selalu tegak lurus pada lintasannya, W1 sama dengan W2. Sama dengan W lah. Kenapa? Ya dia 0 kan. Jadi usahanya adalah 0. Kan, gitu. Sama kan berarti. Kenapa 0? Ya karena dia tegak lurus. F dot dx, dx itu adalah V dt. V dot dt-nya kan selalu tegak lurus. Jadi 0 dia. Oke, nah kita sudah merangkum ya bahwa gaya Lorentz nih ya seperti ini kan. Nah, kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya untuk dipole ya. Oke, sebentar saya cari dulu filenya. Oke. Oke. Sudah terlihat? Halo? Sudah. Oke. Oke, nah kita masuk ke dipole ya, gaya dipole pada magnetik ya. Jadi ini riset ini cukup advance sebetulnya ya. Jadi magnetik itu memang kalau sekarang ada nuklir magnetik MRI dan seterusnya lah ya. Gitu. Jadi ada namanya momen dipole magnetik ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika ada loop ya, loop suatu apa namanya kawat gitu yang di situ diberi arus listrik gitu, namanya loop, maka di situ akan ada muncul momen dipole ya gitu. Nah, jadi ya ini besaran-besarannya ya. Jadi apa namanya momen dipole itu biasanya vektor ya. Dia vektor kan. Dia seperti ini ya. Di momen dipole kemudian nanti torka yang muncul adalah momen dipole dikroskan dengan B. Nah, kemudian ada tenaga potensial dari momen dipole ya.
Jadi minus mu dot medan magnet yang luar yang diterapkan ya. Gitu. Oke, nah penerapan persamaan lintasan partikel ya. Jadi ini yang dibahas ya. Jadi tentang mass spectrometer, kemudian gaya magnetik pada kawat yang membawa arus, kemudian loop ya, arus dan seterusnya. Oke, jadi ini yang kita bahas tadi ya, bahwa partikel bermuatan bergerak ya dalam medan magnetik ya. Jadi ada dibelokkan itu dengan gaya QV cross B ya gitu. Sehingga orbitnya jadi melingkar kan. Dengan jari-jarinya itu sebanding dengan MV per QB tadi kan sudah kita tunjukkan ya. Karena ada gaya sentripetal ya. Sehingga kita boleh jari-jarinya sebanding dengan MV per QB. Nah, jika kita menggunakan tegangan V yang diketahui untuk mempercepat partikel, maka kita juga tahu tadi ya bahwa Q per M atau muatan persatuan massanya itu sebanding dengan 2V. V-nya itu beda potensial untuk menggerakkan dari si elektron tadi per sini ada R kuadrat B kuadrat. R kuadratnya adalah R-nya jari-jari ya dari lintasan si muatan tadi, B-nya adalah B yang memang di tempat itu gitu ya diterapkan. Nah, beberapa aplikasinya memang menyusun Q per M itu dalam Thomson ya, eksperimen Thomson untuk sinar katoda ya. Kita bisa menghitung gitu. Kemudian juga kalau sekarang itu siklotron ya. Jadi siklotron jadi partikel digerakkan dalam suatu medan yang apa namanya jari-jari yang cukup besar ya untuk radiasi ya. Oke, nah ini kayak mass spectrometer ya, pengukuran M per Q ya, untuk mengidentifikasi zat dari suatu komponen tertentu ya. Namanya mass spectrometer. Jadi M per Q-nya itu sebanding dengan R kuadrat B kuadrat per 2V. Jadi kita hanya B-nya tentunya sesuatu yang sudah ada di situ, bisa permanen B-nya. Kemudian yang bisa kita variasi adalah beda potensial sama R-nya. Sehingga dibuat grafik kan antara P dan B, maka M dan Q-nya kan dibuat jadi gradien toh. Gradien antara V dan R kuadrat misalkan ya. Kalau Anda memvariasi antara V dan D, kalau orang fisika gini kan. Jadi Anda variasi V-nya, Anda dapat R kuadratnya, ya kan gitu. Anda variasi ya. Jadi kalau Anda variasi itu berarti di sini R kuadrat sebanding dengan MQ B kuadrat. Kemudian di sini ada 2V. Ini kan konstanta saja sebetulnya kan. V makanya gradien ya. Nah, jadi dari alfanya ini Anda akan ketemu nih berapa MQ-nya. Nah, kalau gradiennya ketemu, Q-nya misalnya kita sudah tahu bisa berapa gitu, maka M-nya ketemu, masanya tahu ya udah ketemu kan itu yang ingin jadi mass spectrometer dari suatu material. Nah, elektron yang dipercepat secara elektrik melepaskan elektron dari atom ya kan gitu. Nah, kemudian tadi percepatan ion dari potensinya juga ketemu kan, jadi Q kali V. Nah, maka oke, jadi kita ion lewat material B, kalau ionnya itu lebih ringan maka dibelokkan kan lebih kecil ya. Ya kalau lebih berat dia akan lebih besar ya, gitu ya. Nah, oke, secara elektrik mendeteksi ion itu berhasil yang ion yang ya ini mass spectrometer seperti ini ya. Jadi ada ini intensitas relatifnya. Nah, jadi ini adalah M per di sini per Q, M per Z ya. Jadi bisa kita turunin. Jadi aplikasinya biasanya untuk menentukan kelimpahan relatif isotop ya. Jadi di paleoceanografi, kemudian space eksplorasi, kemudian mendeteksi senjata kimia dan seterusnya. Aplikasinya. Nah, kemudian contoh pengukuran kelengkungan partikel dalam ini kan tadi R-nya sebanding dengan MV per QB ya gitu. Nah, ini kan dalam satu ruang dalam siklotron ya. Jadi ketika ada gelembung-gelembung gini, ini kita tahu bahwa yang ini kalau ini partikel bermuatan negatif, yang ini mestinya partikel bermuatan positif ya.
Ya kan tadi karena Q V cross B, jadi kalau ini mesti antara partikel positif dan negatif itu kan berlawanan arah ya kan gitu, karena ada minusnya. Nah, kita tinjau sekarang apa namanya si gaya ya pada kawat bermuatan. Jadi tinjau kawat yang membawa arus ya di depan medan magnetik. Jadi ini ada kawat membawa arus. Kalau Anda lihat di sini, ini gambarnya kurang. Jadi ini positif, ini negatif, maka arah arusnya kan ke sana ya. Arus ke sana, dia melewati ke sana, balik ke sini lagi ya. Nah, maka karena arus itu adalah partikel bermuatan, jadi bergerak dengan kecepatan v, maka pada masing-masing partikel itu akan ada gaya QVB-nya ya, QVB-nya. Jadi akan ada gaya pada masing-masing muatan yang bergerak di kawat tadi ya. Berapa total dF-nya bisa kita hitung, misalnya sepanjang elemen dF itu elemen, jadi elemen gaya pada suatu dl tertentu. dl itu elemen panjang. Nah, anggap arus terdiri dari n muatan persatuan volume. Jadi n itu muatan persatuan volume, masing-masing membawa muatan Q dan bergerak dengan kecepatan v, misalnya melalui kawat dengan penampang lintang A. Nah, maka gaya pada setiap muatan ya, gaya pada setiap muatan itu kan QV cross B ya. QV cross B ini pada setiap muatan. Jadi kalau di situ ada n muatan persatuan volume, maka elemen kita ingin menghitung elemen gayanya gitu pada elemen dl, ya di sini berarti n kali di sini dl, ADL itu kan volume, Anda lihat ya. A kali dl itu adalah volume. Nah, itu luas penampangnya, dl itu panjangnya. Berarti ini satuan volume, n-nya itu adalah banyaknya muatan persatuan volume, kan gitu, n. Nah, ini masing-masing membawa muatan QV cross B, kan gitu. Nah, kalau dari definisi arus sendiri kan dq per dt. dq adalah elemen muatannya. Berarti kan ini ada A, dl, Q. Ya, sebetulnya ini dari sini nih. N, A, dl kali Q per dt gitu. Nah, ini mestinya menjadi A V kali Q gitu. N A V kali Q. Jadi arus itu adalah N A V kali Q. Sehingga nanti ketika ini Anda masukkan ke sini, jadi ini ada A, kemudian sini ada apa namanya V Q. Ini tidak ada arus sebetulnya. N A V Q ini ada arus. Jadi ini ganti arus sehingga DF pada elemen DL, jadi elemen DL itu adalah ini ya, elemen DL itu ini. Gitu. Ini I DL cross B. Jadi ini sama dengan I DL cross B gitu. Ya inilah. Nah, jadi untuk kawat yang panjangnya L, kemudian arusnya I, maka F-nya itu adalah IL cross B sebetulnya kan gitu. Oke ya, jadi gaya pada kawat yang panjangnya L yang membawa arus I, maka gayanya itu adalah IL cross B. Ya. Dan kalau Anda perhatikan di sini L cross B ini DL ini kan hampir mirip-mirip sebetulnya kan. Tadi gayanya tegak lurus pada L-nya atau V-nya dan B-nya ya gitu. Nah, sekarang kita tinjau loop pada medan magnet ya. Pada medan magnet seperti di kanan ini ada loop. Loop itu semacam lintasan yang di situ tertutup ya. Di kawat misalnya ya, yang diberi arus sini I misalnya seperti ini. Jadi ini panahnya. Nah, jika medan magnet tegak lurus bidang loop, ini kan tegak lurus nih ya. Gaya total pada loop itu 0. Kenapa? Karena tadi kan kita tahu di sini B-nya kan masuk, I-nya ke sana. V-nya ke sana, B-nya masuk, gayanya ke atas kan. Kemudian yang di bawah ini V-nya ke sana,
atau I-nya ke sana, G-nya ke sana, V-nya ke bawah kan. Jadi yang ini dan ini kan saling menghilangkan. Yang sini V-nya ke bawah, apa gerak arusnya ke sana, B-nya masuk, G-nya ke sana kan. Yang ini ke sini. Ini juga saling menghilangkan. Ini dan ini saling menghilangkan. Nah, sehingga gaya totalnya adalah 0 untuk loop yang itu tegak lurus pada B, ya kan. Gaya jalur gaya di jalur atas itu menghilangkan gaya di jalur bawah. Gaya di ruas atau jalur kanan menghilangkan gaya di jalur kiri. ILB kan masing-masing. Nah, tapi jika loopnya itu tidak tegak lurus ke medan, maka akan muncul yang namanya torka. Anda lihat ya, yang ini kan I-nya ke sini, I-nya keluar, ingat, I-nya keluar, gimana? Ini ya, nah, gini. I-nya pakai kaidah tangan ini ya. Nah, gini. V-nya ke sana, B-nya kan ke sana, maka gayanya ke sini kan, gayanya ke sini. Nah, ini loop. Jadi ini keluar, ini masuk. Ini masuk, V-nya masuk ya. Jadi V-nya masuk, V-nya keluar. Gimana? Nah, lihat nih. Ini masuk. Kalau ini masuk, V-nya gini. Nah, ini keluar nih, ini keluar. B-nya ke sana, dia gaya ke atas. Nah, kalau dilihat dari ini kan menjadi loop, menjadi lingkaran ya. Jadi dia akan bisa muter gitu loh. Kenapa? Ada muncul torka. Torka itu kan R cross F kan. Oh, sini. Oke. Di sini ya dulu. Nah, loop persegi dari kawat ya membawa arus ke arah berlawanan arus jarum jam. Jadi arusnya berlawanan arus jarum jam. Jadi ke sana, yang sini kita pakai yang merah ya. Ini ke sana, ini ke sini, ini ke sana ya. Nah, kemudian ada medan magnet seragam horizontal. Ada B, B-nya ini ke sini, ke sana ya. Nah, kita berapa gaya pada bagian AB dari loop? Atau kemana arah gaya pada bagian AB dari loop? Kita tahu V-nya ke sana, B-nya ke sana. Sejajar kan ini? Nah, kalau sejajar 0 ya dia. Kenapa? Karena tadi ingat F itu I L cross B. Atau ya ada arusnya ya. Arusnya searah dengan B lah gitu. Berarti dia 0 ya. Sejajar kan. Karena dia sejajar jadi 0 ya. Karena sejajar B. Nah, kemana arah gaya atau berapa gaya pada BC dari loop? B ke C ke atas. Jadi ke sana. Ke atas, kemudian B-nya ke sana. Ini masuk. Anda lihat. B-nya I-nya ke atas. Kemudian gayanya ke sana. Apa B-nya ke sana. Berarti gayanya masuk. Di sini masuk gayanya. Masuk ke dalam halaman. Ya kan? Ke dalam halaman. Kemudian ketika kita lihat yang ini, yang ini jelas 0 ya, karena dia berlawanan ya. Yang dari D ke A, D ke A itu dia gayanya arusnya ke sini, kemudian B-nya ke sini, dia keluar. Sini keluar. Sini masuk, sini keluar. Mestinya saling menghilangkan kan? 0 lagi juga di sini. Dia akan saling menghilangkan. Anda lihat VDA itu sama dengan minus PBC. Sehingga ketika net dimasukin itu gaya pada AB 0, gaya pada BC ya, dan PDA saling menghilangkan. PCD ini 0 juga. Jadi 0 dia kan. Nah, kemudian ini arus I mengalir dalam kawat yang dibentuk dalam bentuk segitiga siku seperti ini. Ini L dan L ini
seper 2L ya. Ini L, ini seper 2L. Nah, kita bisa lihat berapa Fy gaya total pada kawat di arah Y. Gaya total ini X, ini Y mestinya. Kemudian ini Z. Z-nya itu kan ke sini kan. Z-nya keluar gitu. Tapi arah B-nya jelas dia masuk ya. Berarti kita tahu di sini ketika ini ada arus ke sana, B-nya masuk, ini gayanya ke sini. Nah, kan ke situ. Oke. Kemudian di sini yang ini kan dia ke sana, B-nya ke sana, ini ke sini. Yang sini, di ke sana, B-nya masuk, dia ke sana. Nah, berarti ini ada penjumlahan. Tapi kalau kita lihat dari simetri, ini menjadi 0 ya. Gitu ya. Jadi 0 dia. Kenapa? Ya karena kalau dijumlahkan, kan ini kan ke sini kan 45 ya, sudutnya 45, ini 45, ini ke sini akan menjadi ini ya, ILB akar 2, jadi minus ke bawah. Kemudian ini BIL cos 45 ya, setengah akar 2 ya. Berarti kalau dijumlahkan ini kan jadi 0 ya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang momen dipolnya. Ini ada anggap koil memiliki lebarnya W. Jadi ini ada koil lebarnya W semacam gini lah. Kalau kita lihat dari sini. Ini lebarnya W, panjangnya ke sini L gitu ya. Seperti ini. Jadi panjangnya L, lebarnya W, kemudian kita taruh kayak gini. Kita lihatnya ini dari sini ya. Ini W tapi dia membentuk sudut. Karena kalau gini, ini kan akan muncul torka kan. Nah, torka yang diberikan itu adalah R cross F ya. Nah, R-nya itu adalah dari sini ke sini kan. Di ke sini, yang ini ke sini. Jadi 2 kalinya. Nah, 2 kali setengah W F sin theta. Iya kan? Jadi R, kemudian F, ini sin theta kan gitu. Ini kan kalau diambil besarnya, ini adalah besarnya R, besarnya F, sin theta antara R dan F. Ya. Gitu kan. Jadi ini karena ini 2 kali, karena ini 1, ini 2 kan berarti 2 kali ya. Dari setengah W per 2 ya, F sin theta. Nah, kita sering menuliskan F-nya itu kan ILB. F-nya itu ILB. Sehingga kalau kita taruh di sini kan ini menjadi W F sin theta. F-nya kita ganti dengan I BL sin theta. W kali L itu A. Gitu kan. Jadi ini A IB sin theta. Nah, jadi ini kan. Jadi torka itu adalah AIB sin theta. Nah, kita nanti mendefinisikan AI itu ada sebagai momen dipol ya. Momen dipol nantinya. Jadi ini A-nya itu W kali L loop-nya ya. Jadi perhatikan bahwa ketika loop itu tegak lurus B, maka sin theta itu 0. Jadi ketika dia tegak lurus, sin theta sudutnya itu akan 0 gitu. Sudutnya 0 kan sin 0 adalah 0, sehingga torkanya 0. Nah, maksimum torka terjadi ketika loopnya itu sejajar dengan B-nya. Ya kan gitu. Sebentar ya. Oke. Nah, kita akan mendefinisikan momen dipol magnetik ya dari loop sebagai berikut. Nah, jadi momen dipol ini arahnya itu adalah ke sini. Jadi AI-nya itu enaknya kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Jadi kaidah tangan kita itu ibu jari kita itu menunjukkan arah arusnya. Jadi ketika ada ini kan sebetulnya ketika misalnya ya di sini aja ya. Ketika arusnya ke sana,
Maka momen dipolnya itu kita genggam gitu, kayak menggenggam pol ini. Maka dia ke sini, tegak lurus gitu. Jadi dia keluar, ya. Momen dipolnya keluar. Gitu. Kalau ketika ini kan juga gitu. Ini kan ini keluar, ini masuk. Jadi mu-nya ke sini, mu-nya. Jadi besarnya ini kan mu itu A kali I. Jadi arahnya tegak lurus ke bidang loop. Jadi kalau bidang loopnya gini, kalau loopnya gini lah misalkan ya, lebih baik ini. Maka B itu akan ke atas gitu. Bukan B mu maksud saya. Jadi arus ya, ini ada A-nya. Jadi sejajar dengan arah A. Jadi mu itu sejajar dengan arah A. A itu adalah apa ya? Penampang loop lah gitu ya, seperti itu. Jadi ke bidang loop. Di arah ibu jari tangan kanan menunjuk jika jari-jari melengkung ke arah arus. Apa gimana caranya? Ya kayak gini. Apa? Ya jadi Anda putar gitu ya, Anda putar itu ibu jari Anda itu menunjukkan mu-nya gitu. Ya. Nah, torka pada loop kemudian dapat ditulis ulang sebagai berikut. Torka itu AIB sin theta atau torka itu adalah mu cross B kan gitu. Torka itu adalah mu cross B. Anda lihat, Anda perhatikan kalau si loopnya tadi tegak lurus terhadap B, berarti kan mu dan B-nya itu sejajar. Jadi kalau sejajar itu akan nol torkanya memang, ya kan gitu. Nah kalau dia ada n putaran, ini kalau misalnya lilitannya banyak, ini NAI aja mu-nya ya. Nah kayak gitulah. Ini kayak gini. Anda menganggap momen kayak momen dipol magnet itu sebagai magnet batang juga boleh ya. Gitu. Jadi dalam medan magnet keduanya mengalami torsi yang mencoba untuk mensejajarkannya dengan medan tersebut ya. Gitu. Ketika Anda meningkatkan I dari loop, magnet batang itu akan lebih kuat gitu. Jadi N loop sama dengan N bar magnetik gitu ya. Nah, kita akan melihat di kuliah berikutnya nanti loop arus seperti itu menghasilkan medan magnet yang mirip dengan medan magnet batang. Nah, bahkan loop arus skala atomik itu pernah dianggap sebagai menjelaskan bahan magnetik. Ya. Jadi loop jadi loop arus jadi adanya yang bertanggung jawab suatu bahan itu seperti magnetik ya. Gitu. Nah ini contohnya ya pada speedometer ya kayak gitu. Ya, arus meningkat ketika mu itu I kali luasan ya. Torka dari B akan meningkat ya, sudut jarumnya gitu juga kan. Ini dalam speedometer contohnya. Nih, loop misalnya jari-jari R-nya 5 cm, I-nya 2, maka kita bisa B-nya diterapkan 0,5 Tesla, kita bisa menghitung mu-nya, yaitu tinggal A kali I kan, VR kuadrat kali I. Ya, gitu. Maka mu-nya bisa mu-nya kalau Anda lihat di sini. Nah, ini misalkan dia membentuk sudut theta kan di sini. Jadi ada jari-jarinya ini kalau Anda ibu jari ya. Ini masuk, ini keluar. Berarti kan mu-nya ke sana. Ini bisa diuraikan menjadi ke arah X ya dan juga sini ke arah Z. Jadi ini kalau ini theta ya ya ini ada theta, ini juga theta ya. Jadi minus sin theta dan min cos ya gitu. Bisa dihitung. Nah, kalau kita menganalogikan antara momen dipol elektrik dan momen dipol magnetik seperti ini sebetulnya. Ketika ini ada momen dipol elektrik ya P kan dilambangkan seperti ini. Ini ada plus min Q, ini plus Q. Maka ini dalam medan elektrik kan. Ini momen dipolnya ini. Maka torka ini kan R cross F juga. Gayanya adalah Q I kali I. Momen dipol elektrik itu 2Q kali A kan. 2Q kali A. Maka torkanya adalah P cross E. Sedangkan pada momen dipol magnet, torkanya adalah R cross F, kemudian F-nya itu adalah IL cross B,
mu-nya itu adalah Na kali I, ya. Itu arusnya, N itu jumlah lilitannya, A itu luas penampang loopnya kan. Sehingga torkanya itu sama mu cross B. Jadi mirip-mirip sebetulnya kan kalau dalam torka pada momen dipol elektrik itu adalah momen dipol elektrik jadi P cross E. Kalau momen dipol magnetik adalah mu cross B, ya gitu. Nah, kerja yang harus dilakukan untuk mengubah orientasi dipol atau loop ya di dalam medan magnet kan kita bisa lihat nih. Sini ada ya. Kita kan di sini U-nya. Tadi kita udah tahu U-nya itu kan sama dengan torka. Jadi tentukan energi potensial. Nah, ini kan torka kali d theta. D theta itu adalah elemen banyaknya. Ya kalau di gerak translasi itu dx. Kalau di geraknya melingkar itu d theta. Jadi perubahan sudut ya, perubahan sudutnya. Torka d theta. Jadi torkanya adalah mu b sin theta d theta, sehingga kalau Anda hitung ini integral mu dan b-nya kan konstan. Kalau dari integral ini adalah sin theta itu diintegralkan ke theta adalah min cos theta. Sehingga U-nya adalah min mu B cos theta. Nah, min mu B cos itu adalah mu dot B. Kan gitu. Jadi U itu adalah mu dot B. Ya, sama kan kalau kita lihat di sini ketika si loop-nya itu tegak lurus ke B, maka torkanya akan 0. Kenapa? Karena torka itu kan mu cross B. Mu B sin theta. Sudutnya antara mu dan B-nya sejajar ya, mesti 0. Tapi energinya Anda lihat kan tadi mu dot B. Ini menjadi kerja negatif ya. Tenaga energi potensial dari loop yang sejajar dengan B itu negatif. Jadi ini paling disukai ya. Gitu. Sedangkan kalau dia misalnya di sini disejajarkan loopnya atau mu-nya tegak lurus B-nya, torkanya akan maksimum. Tapi U-nya akan 0. Energi potensialnya akan 0. Gitu. Sedangkan kalau ini, Anda lihat sini torkanya ini akan 0. Jadi dibalik gitu ya. Dia masuk ini, mu-nya ke sana. Jadi torkanya 0, tapi U-nya akan maksimum. Ya, kerja positif. Ya. Nah ini dua loop pembawa arus diorientasikan dalam medan magnet yang seragam. Gitu. Loop hampir identik, kecuali arusnya dibalik. Gitu kan. Jadi ada dua loop pembawa arus diorientasikan dalam medan magnet yang seragam. Loop hampir identik kecuali arusnya dibalik. Kalau ini kan arusnya kan kalau kita lihat nih, ini masuk nih keluar, berarti arahnya ke sana, arah mu-nya. Coba saya kasih merah dulu ya. Oke, sudah merah. Ini ke sana ya. Mu-nya ke sana, ya kan? Kalau yang ini, oke, mu-nya ke sini ya. Mu-nya ke sana. Nah, kemana arah torsi pada loop 1? Arahnya pada loop 1. Ingat, mu cross B kan torka itu. Berarti karena mu dan B-nya itu berlawanan arah 180, mestinya dia 0. Ya, gitu. Karena 180 sudutnya. Bandingkan perbandingan torsi pada kedua loop. Ini sama, yang ini juga 0 ya. Tor 1 sama dengan tor 2, sama dengan 0. Karena dia malah sejajar di sini kan. Nah, kemudian loop mana yang menempati energi potensial minimum karena kestabilannya. Nah, ini kalau kita lihat kalau yang ini energinya, sekarang kita lihat tadi U itu adalah min mu dot B. Nah, yang ini mu dot B yang ini akan menjadi cos-nya 180 ya. Cos 108 ini cos 0 ya. Sama sebetulnya ya. Cos
180 juga 0, ini sama. Oh, loop 2. Nah, kita lihat dot B itu oke. Jadi ini kalau cos 0 itu 1 ya. Jadi dia plus yang satu ini kan menjadi yang ini negatif ya, plus mu. Kemudian yang U2 itu kan dia akan cos 0 itu 1. Jadi minus. Nah, tenaga yang disukai oleh suatu sistem itu yang paling minimum, paling kecil. Berarti memang loop 2 ya gitu. Loop 2 ya. Karena dia yang cos 180 itu min 1 ya. Cos 180 min 1. Oh iya ya betul. Oke. Nah, ya ini kita sudah ke rangkuman ya. Jadi spektrometer, kemudian gaya karena B pada I ya. Kemudian momen diffuse ya. Kemudian torka, energi potensial, yang aplikasinya pada NMR dan motor ya tadi. Nah, ini resonan magnetik NMR, resonansi magnetik nuklir. Yang nanti hari ini ya, itu ada presentasi ya tentang nuklir magnetic resonance ya. Ya, nuklir magnetic resonance yang kita miliki di LPPT ya. Hari ini mungkin jam 8 tadi ya ada Respati ya yang mempresentasikan ya untuk tadi ya untuk beberapa aplikasi, banyak aplikasinya ya gitu. Oke, ini sama ya. Jadi ini ya sama, Anda lihat dia hanya mengubah berapa tenaga potensialnya ya gitu. Nah, oke, ini bisa diterapkan untuk membuat image dari otak kita ya pakai NMR ya. Juga dalam adanya Boriolis ya. Efek Boriolis. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya. Kalau mau ada yang tanya silakan sambil saya anukan absensi, kemungkinan yang belum absen. Ya silakan, kalau mau ada yang tanya. Halo? Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Nah, oke. Silakan kalau mau ada yang tanya. Nanti kalau yang belum bisa absen seperti biasa, saya di note aja ya. Nggak masalah. Karena galat atau karena sistem ya. Oh ya, dan nanti jam 10:30 ini ya, jam 10:30 saya udah share ke Anda kalau ada yang tertarik ke presentasi tentang riset di grup kita ya, di grup saya gitu, foto akustik yang presentasi dulu alumni dari lab kita, sekarang sudah ya doktor dari lab kita, kemudian sekarang jadi dosen di UKSW ya. Jadi setiap Rabu itu ada presentasi ya untuk melihat hasil-hasil riset teman-teman kita ya. Jadi kalau ada yang tertarik silakan, gratis ya untuk menambah wawasannya. Sudah semua absen ya? Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya berarti kuliah kita cukup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.